Ada yang bilang curi start, ada juga yang bilang bahwa ini termasuk bagian dari politik identitas. Seorang bakal calon presiden menggunakan simbol-simbol agama untuk bisa mendapatkan suara rakyat, untuk bisa mendapatkan kemenangan dalam kontestasi pemilihan. Tapi nggak banyak, ataupun juga nggak sedikit juga mas saya, nggak sedikit juga yang kemudian menilai bahwa ini nggak ada apa-apanya kok, dan bahkan menilai bahwa ini adalah keren, dan juga bisa diikuti oleh bakal calon presiden lainnya. Lalu bagaimana dengan pandangan para narasumber yang hadir pada malam hari ini? Saya akan perkenalkan kepada Anda satu persatu. Sudah hadir di samping saya Pak Kiai Haji Khalil Nafis selaku Ketua MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, gimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Pak Yai Khalil Nafis, juga ada di narasumber lainnya sudah bergabung dalam perbincangan ini secara daring. Ada Mas Guntur Romli, Ganjaris ataupun juga pendukung Ganjar Pranowo. Selamat malam Mas Guntur Romli. Selamat malam. Baik, dan juga ada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada Bang Ade Armando selaku politisi PSI. Selamat malam Bang Ade Armando. Malam. Baik, Bang Ade, langsung saja saya ini akan mencuplik dari akun X begitu kan yang Anda nge-tweet Bang Ade. Jadi saya mungkin bisa sampaikan kembali apa yang Anda tulis di sini atau di akun medsos ini. Masa serendah ini sih kampanye politiknya? KPI kan punya aturan yang melarang disusupkannya iklan dalam azan televisi. Jangan mentang-mentang pemilik TV-nya adalah pendukung Ganjar, terus jadinya boleh ada iklan Ganjar dalam azan. Bang Ade ini menulis ini sebagai seorang akademisi, sebagai seorang politisi, atau sebagai apa sebenarnya? Sebagai ketiga-tiganya ya, sebagai politisi, akademisi, warga negara. Jadi saya kaitkan dengan pengantar Anda tadi ya. Jadi yang saya kritik ini nggak ada kaitannya dengan mencuri start ya, ataupun misalnya politik identitas. Buat saya sebetulnya iklan seorang kandidat dengan aroma agama, dengan simbol-simbol agama, itu adalah sebuah hal yang wajar saja dilakukan di era ini ya. Nah, ya tentu saja agar tidak misalnya dituduh ini berpihak hanya pada salah satu agama, memang kalau bisa barangkali contohnya Pak Ganjar lah ya. Kalau Pak Ganjar menunjukkan bahwa dia itu ke masjid sholat, dia juga mungkin perlu juga bikin iklan dia datang ke gereja gitu ya, bertemu dengan umat Kristen, bersahabat di sana, atau mungkin merayakan Natal, dia datang ke wihara dan seterusnya. Supaya jangan dituduh melakukan politik identitas. Tapi sebetulnya beriklan dengan menampilkan sosok religiusitas orang kandidat itu biasa-biasa aja. Menurut saya itu tidak perlu dipersoalkan. Dan kalau dibilang misalnya mencuri start, ya kan memang kita tahu sejak lama pun berbagai pihak misalnya partai-partai politik sudah bikin kampanye yang paling terkenal kan yang pan itu ya. Itu kan udah berulang kali setiap hari muncul di layar televisi kita. Jadi kalau sekarang Pak Ganjar juga melakukannya, itu adalah hal yang wajar. Yang buat saya jadi persoalan adalah yang melanggar aturan dan hukum adalah karena dia ditampilkan di siaran azan, ya program azan. Kalau itu ya memang nggak boleh, ada aturannya. Aturannya yang mengeluarkan adalah KPI. KPI itu udah bilang bahwa tidak boleh siaran azan itu disusupi dengan iklan built-in. Itu jelas ada kalimatnya. Dan kemudian Undang-Undang Penyiaran juga menyatakan bahwa setiap stasiun televisi harus menjaga netralitas. Jadi dalam menjelang pemilihan presiden tahun 2024 ini, walaupun Pak Haritanu itu adalah pemilik stasiun televisi, banyak ya, ada 4 kalau nggak salah, dan dia adalah jangan karena dia adalah seorang pendukung Pak Ganjar, kemudian dia memanfaatkan stasiun televisinya untuk mengkampanyekan Pak Ganjar, apalagi di sebuah siaran azan. Itu betul-betul kalau menurut saya so low, sangat rendah. Tapi kritik saya tidak tujukan kepada Pak Ganjar ya. Pak Ganjar ini kan cuma jadi objek dari si iklan itu ya. Dialah yang dipilih menjadi talentnya di sana. Dan itu jelas dalam rangka kampanye terhadap dirinya. Tapi kan yang bersalah, kalau ada yang bersalah nih, dan saya yakin ada yang bersalah, itu adalah pembuat iklannya, ya, dan orang yang menyiarkannya ke publik, yaitu stasiun televisinya. Jadi harus clear dulu, yang saya kritik adalah bukan soal kubu Pak Ganjarnya, bukan Pak Ganjarnya, bukan politik identitasnya, bukan curi startnya. Baik, kami itu sudah dulu ya. Baik, kami sudah tahu sekarang bagaimana sudut pandang dari Bang Ade Armando. Bang Guntur Romli juga mungkin bisa berikan tanggapan mengenai hal ini. Iya, terima kasih Mbak.
Jadi ini kalau disebut dengan kampanye politik tentu saja bukan. Tapi kalau disebut dengan kampanye untuk sholat, itu benar. Azan itu kan mengajak orang untuk sholat. Dan dalam video itu tidak ada simbol-simbol partai politik, tidak ada simbol-simbol capres. Jadi kalau disebut sebagai kampanye mengajak orang sholat, itu benar. Dan menurut saya seorang mengekspresikan identitas keagamanya itu merupakan hak dan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan Mas Ganjar mengekspresikan dia sebagai seorang muslim yang baik, sebagai muslim yang taat, yaitu hak dia dan kita harus menghormati. Dan juga kalau kita lihat rekam jejak Mas Ganjar kan memang kehidupannya dia memang seperti itu. Mas Ganjar punya acara Jatang Bersolawat 10 tahun bersama Habib Syekh. Mas Ganjar terekam dengan sholat Idul Fitri bersama Pak Jokowi, sholat Jumatan, ketahlilan, sholawatan, istighosahan dan lain sebagainya bersama para ulama, para habaib dan para kiai. Jadi itu menunjukkan ekspresi identitas keagamaan seseorang, spiritualitas keagamaan seseorang, dan itu masing-masing warga negara punya hak. Ya tidak hanya Mas Ganjar, yang politis yang lain, misalnya dia seorang religius, seorang Kristen, rajin ke gereja, menampilkan simbol dia, silakan. Orang yang Hindu, orang yang Buddha dan sebagainya. Ekspresi inilah yang menyebabkan kita menjadi bangsa yang besar karena berbineka dan beragam, bertoleransi, ya kan? Karena dengan itulah kita bisa melihat perbedaan-perbedaan yang ada dan merangkai dalam persatuan. Nah, juga ketika misalnya muncul bahwa ini apakah kampanye atau politik identitas, saya katakan bahwa tidak. Kita perlu membedakan itu soal yang politik identitas, ya, bahwa menggunakan agama, menggunakan suku untuk memecah belah, untuk merendahkan yang lain. Tapi ini kan tidak, Mas Ganjar. Dalam tayangan azan itu adalah untuk mengajak kepada kebaikan, melakukan kampanye agar orang sholat, dan dia belum menjadi apa-apa ya. Kecuali misalnya dia ketika menjadi presiden atau memasukkan programnya harus ada kegiatan sholat berjamaah. Nah, itu menurut saya yang bisa masuk politisasi agama. Tapi seseorang yang mengekspresikan identitas keagamaannya itu merupakan bagian dari hak seseorang warga negara dan itu yang dilindungi oleh undang-undang. Demikian, Mbak. Bang Utomi, berarti ini bukan termasuk iklan built-in di dalam azan seperti tadi dikatakan oleh Bang Ade Armando, bukan tergolong itu, tapi ini adalah tergolong mengkampanyekan sholat, mengajak orang-orang untuk sholat. Begitu maksud Anda, Bang Guntur? Ya, betul. Ya, betul. Baik, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai hal ini. Bang Ade Armando bisa berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli, termasuk juga Pak Kiai Khalil Nafis, tapi setelah jeda kami akan segera kembali saat lagi. Saya berpesan. Masyarakat harus melihat bagaimana track recordnya. Pernah nggak calon pemimpin ini kemudian mempergunakan agama untuk memenangkan kepentingannya, untuk bisa memenangkan pemilihan umum. Termasuk juga itu yang menjadi pesan dari Menteri Agama. Pak Kiai melihatnya bagaimana? Apakah kemudian yang ditampilkan oleh Baca Pres Ganjar Pranowo termasuk itu tergolong juga menggunakan agama sebagai alat untuk bisa memenangkan kepentingannya? Itu yang bedanya antara identitas politik dengan politik identitas. Identitas politik itu niscaya. Tapi politik identitas itu dilarang. Artinya apa? Kita berpolitik menunjukkan identitas kita. Saya muslim, saya rajin sholat, saya juga soleh atau taat dalam beragama. Itu sah-sah saja. Dan saya senang ngelihat Pak Ganjar menjadi iklan di adzan itu saya senang. Tapi nggak tahu persoalan nanti melanggar aturan dari KPU itu lain lagi. Tapi sebagai insan saya nidai, saya senang ada yang membantu calon pemimpin kita atau pemimpin kita, calon pemimpin nasional itu mengiklankan bagaimana jadi muslim dan muslim yang baik, dia sholat. Itulah identitas dirinya. Yang saya tidak setuju adalah ketika dia mengatasnamakan agama Islam, kemudian dia menafikan, merendahkan, bahkan melarang dari agama lain untuk menjadi pemimpin nasional. Atau untuk kemenangan dirinya, orang yang berbeda dengan kita secara agama, ras dan suku itu kita nihilkan, kita hancurkan, kita rendahkan. Itu yang saya sebut dengan politik identitas. Tetapi orang menggunakan dirinya ya sebagai identitas politik nggak bisa dihindarkan, itu niscaya. Saya namanya muslim, saya berpolitik untuk kepentingan nasional. Saya tunjukkan kalau saya ajaran Islam saya adalah rahmatan lil alamin, apa salahnya? Yang tidak boleh, kalau orang nggak milih saya, maka berarti dia kafir. Nah, berarti dia non-muslim, karena saya calonnya muslim. Itu yang disebut dengan politik identitas yang dilarang. Tapi menunjukkan kesalahan, saya pikir sah-sah saja. Baik, Bang Ade Armando tadi juga mungkin bisa diberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Guntur Romli. Kalau Pak Ganjar Pranowo ini bukan mengiklankan dirinya, tapi mengkampanyekan ajakan untuk sholat. Bang Ade. Ya, saya setuju dengan Pak Kiai Nafis ya.
Nah, tadi Pak Kiai Nafis secara sangat jelas mengatakan MUI juga tidak keberatan kalau ada iklan yang menampilkan Pak Ganjar dalam sosok religius, ya. Karena itu kan memang jelas iklan. Saya rasa MUI pun melihat itu. Eh, Kalau itu memang tidak ada masalah, bahwa kan kalau orang itu sholat, orang itu misalnya berzakat, ya, melakukan amal-amal ibadah yang diwajibkan misalnya di dalam Islam, maka kita bisa harapkan bahwa orang itu memang punya integritas yang baik lah. Begitu juga dengan seperti saya katakan tadi, yang paling bagus juga kalau sampai misalnya dalam iklan Pak Ganjar itu dia menampilkan sosok keberagaman dia, menghargai umat beragama lain, misalnya dengan hadir di acara ibadah umat Kristen atau memberi selamat pada saat Natal, misalnya hal-hal semacam itu. Itu adalah hal-hal yang menurut saya sangat adil, fair, ditonjolkan dalam iklan-iklan politik semacam ini. Itu lazim dilakukan dimanapun kan, ya, tidak ada sesuatu yang salah dengan itu. Begitu juga dengan kalau Pak Prabowo mau memperlihatkan sosok kereligiusan dia, atau Pak Anies misalnya, ya, menunjukkan juga sosok kereligiusan dia juga sholat, dia juga hadir di masjid dan seterusnya. Itu semua adalah hal yang biasa-biasa saja, normal-normal saja. Tidak ada yang dilanggar di situ dan sebaiknya memang tidak dilarang hal semacam itu. Makanya saya tadi katakan di awal, kalau nanti atau ini mau dikembangkan, si pihak kampanyenya Pak Ganjar mau mengembangkan, bikin deh iklan-iklan yang menampilkan sosok religiusitas Pak Ganjar, tapi jangan di dalam azan, ya. Yang saya persoalkan adalah azan itu kan ajakan sholat. Azan itu sendiri adalah ajakan sholat, ya, Ya, ya. atau penanda bahwa sholat sudah tiba kan. Baik. Ya sudah, biarkanlah itu, nggak usah dipolitisasi, tidak usah ditunggangi dengan kepentingan apapun. Baik. Tampilkan saja orang-orang biasa untuk talent-talent biasa yang normal, yang menarik, yang tampak soleh untuk menjadi talent di dalam iklan-iklan tersebut. Janganlah bawa orang-orang yang tahun depan tuh akan maju dalam pertarungan presiden. Itu yang buat saya bermasalah. Itu yang saya katakan sebagai kok rendah amat sih bentuk kampanyenya. Nggak usah gitulah caranya. Baik, Bang Guntur Jadi Romli. saya setuju dengan Pak. Ya, ya, silakan dilanjutkan Bang Ade. Silakan. Ya, saya mau bilang bahwa saya pikir, makanya saya ketika ditanya gimana pendapat saya maksudnya tentang sikap MUI, saya pikir sikap MUI itu bersikap sesuai dengan otoritas mereka kan, ya. Tentu saja jawabannya adalah menganggap itu nggak masalah. Agak lucu kalau misalnya justru MUI bilang bahwa itu bermasalah, karena memang tidak bermasalah. Dan saya yakin Menteri Agama ketika dia mengatakan jangan pilih orang yang punya rekam jejak menggunakan agama sebagai dalam kepentingan politik, itu yang dia maksud tidak sampai ke tahap orang-orang seperti Pak Ganjar yang berusaha membangun sebuah image tentang dirinya. Dan kebetulan seperti tadi dikatakan Mas Guntur, kan Pak Ganjar itu bukan sekarang aja memang sesoleh itu, memang dia itu orangnya soleh, ya. Tapi memang kalau itu ditampilkan dalam azan itu problematik, dan saya bilang itu jadinya counterproduktif buat Pak Ganjar. Pak Ganjar tuh nggak salah. Yang jadi persoalan tim kampanyenya. Dan satu lagi stasiun televisinya. Stasiun televisi RCTI MNC itu seharusnya sadar bahwa itu ada dalam aturan KPI larangan tersebut. Itu ada rujukannya di dalam undang-undang penyiaran. Bagaimana mungkin mereka tetap menyajikan iklan semacam itu? Kalau tim kampanye Pak Ganjar nggak ngeh kali ya ada aturan semacam itu, saya ngerti juga sih. Ya barangkali emang karena mereka nggak belajar. Kalau misalnya KPU sekarang bilang kita nggak bisa, atau Bawaslu mengatakan bahwa kami nggak bisa menegur itu karena belum masa kampanyenya belum tiba, ya itu wajar, memang itu semua wajar. Yang jadi paling masalah menurut saya, yang paling perlu dipermasalahkan adalah stasiun televisi yang menyiarkannya dan tim kampanye yang membuat, yang merancang, yang memasang iklan tersebut di dalam acara azan. Itu menurut saya yang jadi persoalan. Baik, Bang Guntur Romli, tim kampanye dari Pak Ganjar Pranowo disentil oleh Bang Ade Armando. Gimana kemudian juga disebutkan bahwa tampil di azan semacam itu malah jadi kontraproduktif, Bang Guntur Romli? Kami tidak tahu terkait dengan soal azan itu, tidak tahu menahu. Makanya kita sebut itu bukan bagian dari kampanye. Bukan kampanye politik, bukan kampanye capres, bukan kampanye pilpres. Itu kampanye pribadi Pak Ganjar untuk ngajak orang sholat. Jadi itu. Nah, jadi kalau memang persoalannya itu adalah televisi tersebut, ya silakan Anda protes ke sana. Tapi juga harus fair dong.
apakah Anda juga melihat ada stasiun televisi yang lain juga memproduksi hal yang sama? Kenapa hanya Pak Ganjar yang Anda kritik? Ya, itu kan pertanyaan di situ. Nah, kemudian juga saya lebih suka dan mendukung ya pernyataan Kiai Khalil Nafis tadi yang membedakan antara politik identitas dan identitas politik seseorang. Ya, itulah hak pribadi seseorang untuk mengekspresikan, menampakkan bahwa dia memiliki nilai-nilai akar, nilai agama, nilai suku, nilai budaya yang itu dilindungi oleh undang-undang. Dan kita tegaskan bahwa soal azan Pak Ganjar itu kita tidak mau tahu menau ya, soal bukan bagian dari tim kampanye, bukan dari tim partai politik. Kami tidak tahu menahu soal terkait itu. Jadi jangan ditarik ini ke persoalan politik, ke persoalan kampanye. Makanya saya lihat dong rekam jejaknya Pak Ganjar. Apakah Pak Ganjar itu mendadak soleh gitu kan? Apakah mendadak rajin sholat ya? Dan makanya di kita dilihat kalau rekam jejaknya seperti itu, bisa Anda mempertanyakan soal ini kaitan dengan kampanye, mau menjelang Pilpres tiba-tiba muncul di azan. Nah, itu kan bisa make sense soal itu. Tapi selama ini kalau memang kehidupannya dia seperti itu, dan kan kita sebutkan tadi bahwa tim kampanye tidak pernah tahu menahu soal-soal itu ya, itu bagian dari katakan hak pribadi seorang Ganjar Pranowo yang ingin mengekspresikan kecintaannya terhadap agamanya. Dan juga kita melihat Mas Ganjar itu tidak menjadi persoalan meskipun dia rajin sholat, dia seorang muslim yang baik, tapi tetap seorang pemimpin yang inklusif. Dia juga datang ke gereja, ngobrol dengan ke pura, ke wihara. Jadi kadang-kadang banyak tuduhan bahwa orang yang katakanlah toleran, kemudian juga yang mutawasid, orang yang moderat, dianggap juga tidak terlalu kuat dalam nilai-nilai keagamanya. Dan terbukti kepada Pak Ganjar itu salah. Dan juga yang perlu diingat bahwa Capres PDI Perjuangan sejak 2014, 2019 selalu dituduh dengan fitnah yang macam-macam. Pak Jokowi disebut dengan PKI lah, kemudian disebut dengan non-muslim, agamanya Habertus, yang mungkin karena waktu itu Pak Jokowi belum mau menonjolkan identitas keislamannya. Dan ini yang sekarang kita lihat Pak Ganjar tidak menerima tuduhan-tuduhan seperti itu, karena memang perjalanan hidup Pak Ganjar ya penuh dengan ritual-ritual religiusitas yang ditampakkan ya. Bersama wakilnya, kalau di Jawa Tengah bersama Gus Yassin gitu Mbak. Baik Pak Guntur Romli, tadi kalau ngomong soal tuduhan saya juga jadi teringat. Nah, ini juga mengingatkan saya kepada pendapat sebagai masyarakat. Tampilnya Pak Ganjar kemudian di tayangan azan ini adalah upaya untuk bisa menghapus beberapa pernyataan yang lalu bahwa Pak Ganjar Pranowo ini menyukai film dewasa. Bagaimana Pak Guntur Romli? Oh, itu tidak ada hubungannya Mbak. Itu soal terkait itu kan bahwa Mas Ganjar itu ya dia sangat religius, dia seorang muslim yang taat, itu sudah terekam jelas dengan perjalanan hidupnya. Dan itu juga tidak bisa katakanlah hanya untuk membantah segala sesuatu yang bersikap negatif. Ini kan terkait tema yang berbeda menurut saya itu ya. Jadi bukan untuk menghapus image seperti itu ya Bang Guntur Romli ya? Kami hanya memastikan saja karena ini juga beredar di kalangan masyarakat. Hal itu tidak ada. Ya memang ini bagian dari syiar lah ya, untuk ngajak orang yang sholat itu dalam bentuk azan, saya kira itu tidak masalah gitu kan. Baik, penutup juga mungkin dari Pak Kiai mengenai hal ini. Iya, saya sebagai tadi dai berharap juga calon yang lain juga begitu. Yang punya identitas muslim, tunjukkan kemuslimannya. Nanti mau ada kandidat dari non-muslim, tunjukkan sebagai non-muslim, nggak usah ditutup-tutupin. Sehingga masyarakat tahu tentang dirinya. Cuma saya bercanda saja, ketika Pak Ganjar itu wudhu, kok nggak diangkat. Kebiasaannya orang kalau mau sholat itu kan buka dulu begini nih, biar nggak basah. Ini kelihatan punya Pak Ganjar nggak sampai dibuka. Ini kayaknya tim kreatifnya kurang bagus juga. Kurang detail berarti. Kurang detail. Saya lupa mengingatkan. Nah, saya ingat aja. Ini nanti tuh basah kuyup kalau terusin tuh wudhunya Pak Ganjar. Cuma setelah itu memang dipotong langsung pergi sholat tuh ya. Ini bercanda aja ini. Bang Ade, saya dengar ketawanya juga paling kencang. Silakan Bang Ade, mungkin terakhir juga. Wajah Kiai. Tim kreatifnya kurang pinter kayaknya. Ya mungkin terakhir Bang Ade singkat-singkat ya. Itu masih membasuh wajah Kiai. Bukan yang lengan. Kalau lengan udah digulung sepertinya itu. Tapi biasanya itu mulai buka wajah itu udah begitu duluan tuh Mas Guntur. Jadi nah biasanya udah dari awal itu bukan pas di tengah karena tangan sudah basah berikutnya itu. Enggak, itu menurut saya. Iya. Saya menunjukkan bahwa ini sebetulnya enggak sesuatu yang disetting ya. Cuman tim kreatifnya itu kerjanya nggak beres seperti kata Kiai Nafis tadi. Baik Bang Ade. Jadi itu saya jangan membuat spekulasi yang tidak tahu ya menurut saya itu kan. Ya. Saya juga nggak tahu tuh penjelasan spekulasi kayak gitu, nggak perlu lah kayak gitu. Baik.
Baik, Bang Ade terima kasih sudah memberikan pandangannya. Bang Guntur Romli juga terima kasih sudah memberikan keterangan mengenai hal ini. Pak Kiai juga terima kasih sudah mengedukasi masyarakat juga. Kita akan terima kasih. Ya, kita akan Terima tunggu kasih. nanti bagaimana kemudian hasil dari penelusuran dari pihak KPI. Kita nanti masih akan membawa Anda bisa melihat kabar-kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini kami segera kembali.